melencengin di mana nggak sesuai dengan hadis yang menjaganya, menjaga Al-Quran. Jadi inna lahu lahafidun, kami yang menjaganya, maksudnya bukan lafadznya doang tapi maknanya semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini perlu utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, kata Nabi. Aku diturunkan Al-Qur'an dan juga semacam Al-Qur'an bersama dengan Al-Qur'an itu, yakni apa? Qaul Nabi, hadis, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa. Hiroknya para ulama, para salafun sholih, para pendahulu kita itu luar biasa ininya, semangatnya kuat sekali semangatnya. Nabi mengatakan soalnya begini, wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama itu adalah apa? Pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurisu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya anbiya, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innahu warisul ilma. Mereka itu mewariskan ilmu. Man akhadahu akhada bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama ini, dia mengambil bagian dalam agama ini yang banyak sekali. Jadi kalau warisan dibagi-bagi, ilmu itu mungkin 80%-nya itu warisan Nabi, 20%-nya yang lain-lain. Kalau misalkan ini dibagi-bagi, tanah ada 1 hektar, kita dapat paling banyak. Itu ilmu. Bagian paling besar di dalam agama yakni ilmu. Maka terngiang-ngiang dengan hadis ini, maka para ulama luar biasa. Mutar dulu ini air. Asal berkah. Konsumsinya cepat. Iya. Alhamdulillah. Jadi ilmu ini bagian yang paling besar di dalam agama. Ulama nggak tanggung-tanggung dalam menuntut ilmu. Ada yang cuman 1 hadis, Pak, 1 hadis doang, dia rela berjalan sekitar 2 bulan untuk 1 hadis. Kita ini depan kita Riyadhus Shalihin 2000 hadis lebih. Enak, kita tinggal duduk aja, nggak perlu jalan 2000 100 kilo atau bahkan nggak perlu jalan 10 kilo aja, enggak. Iya, palanya berkurang. Tapi sebenarnya harusnya kepintarannya lebih dari ulama-ulama yang dulu sebenarnya. Buka handphone, hadis semua, kutubut sita ada semua di situ, ya kan? Harusnya pintarnya lebih pintar dari ulama yang dulu. Kepintaran Imam Malik luar biasa. Pernah dia ditanya suatu masalah, kemudian dijawab. Kemudian 1 tahun orang yang bertanya itu datang lagi, tapi dia dengan sahabatnya. Sahabatnya suruh duluan menanyakan hal yang sama 1 tahun yang lalu yang dia tanyakan. Dia ngumpet. Dia yang nanya nih temannya, datang lagi 1 tahun kemudian. Ditanya persis dari A sampai Z perkataannya, sampai titiknya, komanya persis. Pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang sama 1 tahun kemudian. Masya Allah, hafalannya luar biasa. Mereka ngambil hadis begitu luar biasa, menuntut ilmu begitu berkah ilmunya. Jadi ada Baqi bin Mikhlad al-Andalus, orang Spanyol, bukan orang Arab, Ajami, sama kayak kita, bukan orang Arab. Dia datang untuk mencari hadis. Dia berjalan 200 kilo dari tempatnya ke tempat suatu kota namanya Isbiliyah, 200 kilo jalan, Pak. Dia ini rajulun miskin, seorang yang miskin, gak punya apa-apa. Lam yarkabul dabah, dia gak pernah naik dabah, gak pernah naik tunggangan, jalan kaki untuk ilmu, gak punya duit. Masya Allah, 200 kilo, mungkin dari sini Cirebon kali, Pak. Ada jalan kaki saja dari sini Cirebon, jalan kaki, Pak, untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah. Orang kakinya pada bengkak tuh. Wah, kakinya pecah kakinya.
Itu pernah para sahabat perang namanya perang Dhatur Riqa. Itu sampai pecah-pecah kakinya jalan di padang pasir. Namanya sebutnya makanya Dhatur Riqa. Diikat pakai pakai bahan. Nggak pakai sendal, diikat pakai bahan. Biarin saking jauhnya perjalanan Dhatur Riqa, nggak ada yang pakai tunggangan. Dia 200 kilo jalan, Masya Allah. Kemudian di zamannya ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tadi siapa salah satu muridnya, yang calon muridnya, dia masih di Spanyol ini posisinya. Baqi bin Mikhlad al-Andalus, yang Spanyol. Datang dia ke Baghdad. Imam Ahmad itu di Baghdad. Datang di Baghdad itu nggak pakai apa-apa. Dia nyebrang ke Maroko, dari Maroko terus ke Afrika, dari Afrika baru ke Baghdad. Dia datang sampai situ, ada majelis tapi bukan majelis Imam Ahmad. Ditanya sama orang itu, ulama setempat, saya mau di mana, mau ketemu majelisnya Imam Ahmad di mana? Saya mau ketemu sama Imam Ahmad. Saya datang ke sini dari jauh, dari Andalus, dari Spanyol sampai ke Baghdad, jalan kaki. Kemudian dia bertanya, kemudian dijawab. Bahasa kita ya, ente kurang beruntung. Belum beruntung ya. Karena waktu itu pemerintahan Al-Wathiq Billah. Al-Wathiq Billah itu akidahnya itu akidah Mu'tazilah, mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an ini bukan kalamullah. Tapi dia bilang Al-Qur'an itu makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Akhirnya dipenjara di rumah, jadi tahanan rumah. Yang tadinya majelisnya banyak, nggak boleh ngajar. Orang yang datang ke rumah Imam Ahmad nggak boleh diusir. Bahaya nih, dia Ahlus Sunnah. Bilang Al-Quran adalah kalamullah. Tapi pemimpin waktu itu Amirul Mu'minin Al-Wathiq Billah bilang Al-Quran itu adalah makhluk. Nggak ada yang setuju ulama. Termasuk Imam Ahmad yang paling keras menentang. Akhirnya dijadikan tahanan rumah. Ini luar biasa. Lambang kekuatan hero, kekuatan semangat dalam menuntut ilmu. Baqi bin Mikhlad al-Andalus, dia datang ke rumah Imam Ahmad. Waduh, belum beruntung, saya nggak bisa ngajar, bukan nggak mau. Nanti ditangkap kamu. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita akalin aja? Saya datang setiap hari ke sini pakai baju compang-camping kayak pengemis. Saya pura-pura ngemis, menta-menta. Gitu. Akhirnya tiap hari, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau ente mau tiap hari datang seperti seorang pengemis, diikat kepalanya dengan imamahnya, dengan surban, diikat, kemudian baju compang-camping pakai tongkat, menta-menta bahasanya gitu, rumah-rumah. Tapi Imam Ahmad minta syarat, jangan sampai ente duduk di majelis yang lain, karena ketahuan ente ntar tolabul ilmu, penuntut ilmu. Maka dia nuntut ilmu di rumah Imam Ahmad aja. Sehari 2 hadis atau 3 hadis. Dalam keadaan seperti itu dia dapat 300 hadis. Jadi berapa hari dia itu seperti sekitar 100 hari lebih ya. 100 hari lebih itu. Kalau model kayak kita nuntut ilmu, datang kehujanan, terus istri mau ngajak jalan, maksain udah nggak jadi, besok masih ada. Tapi kekuatan hero, kekuatan semangat Baqi bin Mikhlad al-Andalus ini luar biasa. Sampai Imam Ahmad senggang, kemudian dibebaskan, dia boleh mengadakan majelis ta'lim lagi. Akhirnya Akhirnya naik daun Imam Ahmad. Kita kenal sampai sekarang. Sekarang itu Yaumul Mihnah, Yaumul Cobaan, hari cobaan Imam Ahmad itu luar biasa. Akhirnya banyak lagi, ratusan bahkan ribuan muridnya Imam Ahmad. Kalau dia datang, siapa tadi namanya? Baqi bin Mikhlad al-Andalus, Andalusia, Andalus itu Spanyol. Kalau datang kasih jalan, disuruh dia duduk di sebelah Imam Ahmad. Ini lambang kegigihan talib, lambang kegigihan para penuntut ilmu. Nggak ada halangan dan rintangan yang menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Jalan dari Andalusia ke Baghdad. Dari Baghdad Imam Ahmadnya lagi di penjara, nggak boleh. Tetap aja maksa.
Masalah kekuatan keinginan dia untuk berilmu. Karena apa? Akhadahu bihadin wafir. Dia sedang mengambil bagian yang besar di dalam Islam, yakni ilmu agama. Ini bagian yang paling besar dalam Islam. Makanya luar biasa. Ketika dia sakit pun begitu. Beberapa kali nggak hadir. Baqi bin Mikhlad al-Ansari. Ditanyain akhirnya dia sakit. Imam Ahmad datang ke rumah. Bukan rumahnya, itu rumah kontrakan bahasa kitanya. Rumah boleh kontrakan, dia orang Andalus. Datang ke situ, dia lagi tiduran, kemudian nggak ada apa-apa kecuali tikar. Kemudian tumpukan buku, sebagiannya buat bantal dia. Bukunya berapa biji buat bantal, Masya Allah. Tidur sama buku tuh orang. Luar biasa. Kekuatan keinginan untuk belajar. Kemudian datang Imam Ahmad. Itu murid-muridnya di rumahnya nggak muat. Nggak ada yang bisa bergerak, sempit sama muridnya Imam Ahmad. Kemudian bukan di dalam doang, di luar juga. Dan Baqi bin Mikhlad al-Andalus itu ngelihat mereka semua bawa pulpen dan kertas. Setiap yang diomongin sama Imam Ahmad, doa-doa yang dikasih buat Baqi, Imam Baqi, kemudian ditulis sama murid-muridnya, luar biasa. Akhirnya dia pulang ke Andalus. Imam Ahmad udah meninggal, pulang ke Andalus menjadi imam besar. Orang yang pertama bawa buku musnad ke Andalus ya dia, Baqi bin Mikhlad al-Ansari. Masya Allah. Itu kegigihan ilmu, kegigihan dalam menuntut ilmu. Makanya berkah, apa yang udah dia dapat pasti diingat. Pasti diingat dan pasti diamalin. Karena apa? Pengorbanannya luar biasa. Maka setiap ilmu yang dia dapat itu melalui pengorbanan yang luar biasa, akhirnya nggak hilang diingatannya, terus nempel. Maka dari itu ada pepatah Arab bilang, al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatengin zaman dulu. Sekarang ilmu ngedatengin kita, terbalik. Makanya harusnya itu lebih pinter itu. Udah enak ya kan. Dulu satu hadis 200 kilo, jalan di depan kita 2000 hadis ini. Harusnya lebih pinter ya kan. Mudah-mudahan semangat dan kesabaran para thalabul ilm min salafin salih menular ke kita semua. Amin amin ya Allah. Kemudian kita masuk ke hadis. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan sama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rumi itu orang Romawi. Tapi penempelan gelar yang salah sebenarnya. Suhaib bin Sinan Al-Ansari itu Ar-Rumi itu bukan orang Romawi, dia asli orang Arab. Tapi tinggalnya masih kecilnya di Romawi. Rambutnya merah. Datang ke Mekah jadi pembantunya Abdullah bin Jud'an, rambutnya merah, bahasanya susah dimengerti bahasa Arabnya. Karena udah biasa di Romawi pakai bahasa Yunani dia. Akhirnya dibilang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nabi bilang begini, "Anna sabiqul Arab wa sabiqur Rum Suhaib bin Sinan, wa sabiqul Habs Bilal, wa sabiqu Farsi Salman." Saya orang pertama yang masuk Islam dari kalangan Arab, kata Nabi. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan Romawi, Suhaib bin Sinan. Orang pertama yang masuk Islam dari orang-orang Habsah, Ethiopia, itu Bilal. Seorang yang pertama masuk Islam dari kalangan Persia, itu siapa? Salman Al-Farisi. Ini dia
gelarnya doang Romawi, tapi aslinya orang Arab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi takjub kepada urusannya orang mukmin, semuanya itu kebaikan. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur, fakana lahu khair, maka buat dia itu kebahagiaan suatu kebaikan. Wa in asabatu dharra sabar, kalau dia ditimpa kesempitan, dia sabar, makana khairan lahu, itu kebaikan juga buat dia. Jadi manusia itu cuma dua di dunia ini mendapat takdir. Kalau bukan sarra, ya dharra. Kalau bukan kebahagiaan, ya kesusahan. Cuma dua aja. Tapi bagi orang yang beriman, dua-duanya ladang pahala, dua-duanya kebaikan bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang nggak beriman, dua-duanya ladang dosa. Ketika ditimpa kebahagiaan, dia nggak mau bersyukur, foya-foya, lupa sama Allah, nggak mau ibadah karena banyak duit, lupa ibadah. Kemudian ketika ditimpa kesempitan, baru ingat Allah, ya Allah. Tapi bukan dengan ibadah, caci maki. Ya Allah, kok begini amat, protes. Nggak ada kebaikan buat orang yang nggak beriman. Padahal dunia ini cuman sementara, ya kan? Ada juga kita melihat orang-orang, kata Allah begini, alladzina la yarjuna liqa'a Allah, alladzina la yarjuna liqa'a, orang-orang yang enggak mengharapkan pertemuan dengan Allah itu, waradu, dan mereka ridho bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia, wa tama'anu biha, kemudian mereka merasa tenang. Walladzina, dan juga walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka terhadap ayat kami itu lalai. Jadi merasa tenang dalam kehidupan dunia. Ada orang yang kayak gitu. Watma'inu biha, dia merasa tenang dengan kehidupan dunia. Tenang. Dia enggak buruk perangainya, baik. Duitnya banyak, anaknya anaknya enggak melunjak gitu. Ya kan? Baik sama tetangga. Tapi apa keburukannya? Walladzina hum an ayatina ghafilun, tapi terhadap ayat-ayat Allah dia lalai. Enggak mau sholat ketika ada panggilan adzan, puasa jarang. Yang penting baik aja lah hidupnya. Kan banyak orang kayak gitu, hidupnya bahagia, tenang, enggak ada masalah, kan? Cuman lalai aja. Apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka yang orang-orang kayak gitu tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa? Lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap aja, karena intinya apa? Ketika mendapat kebahagiaan, dia harus bersyukur, ibadah. Salah satu lambang bersyukur itu adalah ibadah. Kita lihat hadis yang masyhur. Aisyah ngelihat Nabi kakinya bengkak-bengkak. Di lafaz yang lain pecah-pecah, ya kan? Buat apa Nabi melakukan kayak begitu? Sholatnya banyak tiap malam. Laqad ghafarta ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Kamu udah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang juga diampuni. Buat apa kayak begini? Masya Allah, nyiksa. Setiap malam sholat. Sholatnya luar biasa Nabi. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakur. Emang saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur ya Aisyah? Sarana bersyukurnya adalah sholat. Luar biasa Nabi. Ketika banyak duit, ketika dalam keadaan lapang, maka bersyukur dengan cara apa? Ibadah. Ibadah itu sarana bersyukur. Ciri orang bersyukur. Dan dalam keadaan kesempitan dia sabar, bersabar. Bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan takjub sama orang yang kayak gitu. Harusnya kan kayak Nabi nih, ajaban li amril mu'minin. Dia cuma takjub sama orang-orang beriman. Ngelihatnya apa? Hubungan dia dengan Allah. Kalau kita kebalik, orang beriman bolak-balik sholat ke masjid tapi kagak punya duit tuh orang.
Takjubnya lain, takjubnya ini ngenyek. Takjub. Masa ya Allah, kan gitu kan. Harusnya apa? Kita takjub terhadap dia karena hubungan dia dengan Allah. Dalam keadaan susah dia masih bisa ibadah. Apalagi nanti dalam keadaan senang mungkin lebih berat lagi ibadahnya. Lebih getol lagi ibadahnya. Itu orang-orang beriman. Kemudian aneh lagi kita kadang-kadang suka takjub. Takjubnya bukan orang beriman, takjub sama orang kafir. Takjub sama orang kafir. Diperbolehkan nggak takjub sama orang kafir? Oh mereka banyak duit, ya kan? Oh iya mobilnya banyak menjajar, padahal nggak sholat. Kurang ajar sama Allah, tapi duit dikasih aja. Rezeki banyak. Ada 3 ayat yang melarang itu. Kita takjub sama orang-orang kaya yang kafir. Ada 3 ayat. Pertama, kalau antum bawa mushaf, lihat surat At-Taubah surat 9 ayat 55. Surat At-Taubah ayat 9 surat 9 ayat 55. Kata Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah, jangan kalian takjub. Jangan heran. Terdapat apa? Amwaluhum wala auladuhum. Harta dan anak-anak mereka, keluarga, jangan diheran. Nggak boleh kita heran sama harta mereka yang banyak, keluarga yang adem ayem, nggak ada masalah. Tapi mereka kufur. Jangan heran. Dilarang 14 abad yang lalu, 15 abad. 1400 lebih tahun yang lalu. Dilarang, tapi masih sekarang itu setiap hari kita kalau melihat orang kafir ngiler ya. Bukan takjub lagi, pengen hartanya mudah-mudahan, tapi kuburnya jangan. Ada juga yang kemarin saya ngobrol sampai orang sampai rela susah dagang, nggak laku-laku, akhirnya jual babi. Ya udah ya. Jual babi salah. Orang Islam dagang nggak laku-laku, ini akhirnya jual babi. Ya lumayan sih laku gitu. Ini istidraj jadi. Istidraj. Masya Allah. Pengen hartanya juga, pengen kekufurannya juga. Ya kalau pengen hartanya doang ya nggak apa-apa lah. Kekufurannya jangan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Dalam keadaan seperti itu, Allah itu cuma pengen mengazab dia di kehidupan dunia. Wa tazhabu anfusuhum wa hum kafirun. Dan mereka mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. 14 abad yang lalu. Ini luar biasa, Al-Quran kalau dijadikan pedoman hidup, semua masalah di dunia sudah dibicarakan. Mau yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, bicarakan sama Al-Quran. Kadang-kadang tadi, walladzina hum an ayatina ghafilun. Banyak orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah ini lalai. Saking sucinya, la yamassuhu ilal mutahharun, kata Al-Quran gitu, jangan memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang ngambil punya wudu. Akhirnya gara-gara terlalu mensucikan Al-Quran, kita jarang wudu, itu Al-Quran dipajang aja di atas lemari. 2 tahun, 3 tahun nggak ada yang megang. Karena kita jarang sholat, nggak pernah ngambil wudu, Al-Quran nggak pernah dipegang akhirnya. Masya Allah. Akhirnya nggak jadi pedoman hidup. Padahal dia adalah pedoman hidup. Kata Allah juga, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, Allah akan menunjukkan jalan biimanihim, karena keimanan mereka. Jadi kalau mau dikasih hidayah, iman dulu. Sedangkan iman itu adalah amal soleh. Bukan cuma tasdiqu bil qalbi, tapi juga apa? Iqrar bil lisan dan a'malu bil arkan. Percaya dalam hati, ucapkan, kemudian lakukan dengan anggota badan. Maka yahdihim rabbuhum, Allah akan memberikan hidayah kepada. Jangan orang nungguin hidayah lah. Cari dulu. Ini enggak datang. Cari dulu. Maka yahdihim rabbuhum, maka Tuhan kalian akan memberikan hidayah. Kemudian bukan cuma itu.
Kita juga dilarang ta'ajub sama orang kufur pada surat Al-Hijr, surat 15 ayat 88. Luar biasa lagi di ayat ini. Allah mengatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan 'alaihim waqfid janahaka lil mu'minin wala tamuddanna 'ainaika. Jangan mata kalian terbelalak. Mud itu membentangkan, ainai dua mata kalian melotot. Bahasa kita jangan hijau lah gitu. Jangan hijau. Terhadap apa? Illa ma matta'na bihi azwajan minhum. Terhadap apa-apa yang udah kami berikan kenikmatan terhadap segolongan orang. Wala tahzan alaihim. Kalian jangan sedih sama mereka yang bukan saudara kalian. Mereka itu orang kufur. Ada prinsip wala wal bara. Al wala itu saling mengasihi, wal bara dan berlepas diri. Saling mengasihi kepada kaum muslimin dan juga berlepas diri kepada orang-orang kufar. Asidau alal kufar wa ruhamma bainahum. Itu para sahabat seperti itu. Mereka keras terhadap orang-orang kufar dan ruhamma bainahum, dan saling mengasihi sesama kaum muslimin. Maka ketika sudah lepas dari urusan akidah, kalau akidah jangan dijadiin satu. Boleh kalau urusan muamalah boleh. Tapi kalau urusan akidah lepas. Jangan dijadiin satu. Gitu. Kadang-kadang banyak juga karena gara-gara muamalah saling ini akidah jadiin satu juga. Ceramah di gereja. Udah gitu menyetujui trinitas, masalah jangan. Urusan muamalah boleh, tapi urusan akidah jangan. Kemudian wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah janahaka sayap-sayap kamu lil mu'minin, terhadap orang-orang mukmin. Ini ayat buat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang paling tinggi derajatnya. Wahfid janahaka lil mu'minin, turunkan sayap kamu di depan orang-orang beriman. Nabi. Jadi pantasnya orang yang nunduk, orang-orang yang tawaddu itu orang-orang yang tinggi derajatnya. Tawaddu di depan siapa? Bukan di depan orang kafir. Bukan di depan orang kaya. Allah pengen nih lil mu'minin, terhadap orang-orang beriman yang suka bolak-balik sholat, puasa, ibadahnya rajin. Wahfid janahaka, tunduk di depan mereka, tawaddu di depan mereka. Itu prinsip kita dalam Islam terhadap orang kufar seperti itu. Maka ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, jangan kita merasa ngiri. Karena apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayati dunya. Allah pengen mengadab mereka di kehidupan dunia. Udah pengen diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini ayat. Kemudian kita balik lagi. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Bukanlah urusan yang seperti ini kecuali untuk orang-orang beriman. Idza asabat usarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebaikan. Ingat, bersyukur itu ada rukunnya juga. Bersyukur ada rukunnya. Kalau orang bersyukur cuma ucapan alhamdulillahirabbil alamin enggak cukup. Ucapan alhamdulillah kurang. Karena bersyukur itu apa? Kata Ansara mengatakan, kalau orang bersyukur maka dia harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang misalkan dia bersyukur karena uangnya banyak, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, kemudian hatinya beriman bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal dengan uang yang diberikan Allah tadi. Kasih sedekah, terus kasih di jalan Allah, dia infakkan, dia tasarrufkan hartanya di jalan Allah. Itu namanya bersyukur.
Kalau nggak begitu nggak bersyukur, ucapan dong alhamdulillah. Kemudian hartanya dipendam, disimpan di rumah, orang-orang yang nggak dapat manfaat dari hartanya, itu bukan bersyukur. Maka hartanya akan menuntut dia nanti di yaumil akhir. Apalagi nggak dikeluarin zakat. Kalau udah sampai zakatnya, ya kan? Nah, orang-orang beriman ini terhadap kaum muslimin sesama saling ruhama bainahum. Saling apa? Saling mengasihi. Hatta ada perselisihan. Jangan gara-gara perselisihan ini waduh saling gontok-gontokan uang. Nah, yang sumber perselisihan itu apa sih, Pak? Kan mazhab ya. Mazhab itu perselisihan di dalam Islam sumbernya. Ada pandangan Imam Syafi'i yang berbeda, ada pandangan Imam Malik yang berbeda. Tapi mereka enggak sama sekali saling gontok-gontokan, enggak. Mereka itu guru sama murid. Imam Malik berpendapat kalau kalau kita salah di dalam sholat itu ada gimana? Kalau salah dalam sholat ada terakhirnya apa tuh? Hah? Enggak, terakhirnya ada sujud sahwi. Ya, ada sujud sahwi. Sujud sahwi. Imam Malik itu berpendapat sujud sahwi itu bisa sunnah, bisa wajib. Kalau Imam Syafi'i semua kesalahan itu hukumnya sunnah. Kalau Imam Malik tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya kekurangan dalam gerakan maka wajib. Kalau kelebihan di dalam gerakan maka hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dia berpendapat lain lagi. Hukumnya fardu, bukan wajib. Wajib menurut Imam Abu Hanifah dalam usul fikih beliau itu membedakan antara fardu dengan wajib. Imam Abu Hanifah ini beda sendiri usul fikihnya. Maka dia bilang kalau sholat witir itu apa? Hukumnya fardu. Fardu itu di bawah wajib. Fardu kemudian wajib. Tapi kalau di imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i semua sunnah witir. Tapi Imam Abu Hanifah itu fardu hukumnya. Nah, kita balik lagi ke sujud sahwi. Imam Abu Hanifah mengatakan itu fardu. Ini kan kalau fardu atau sampai ke wajib sebagaimana Imam Malik itu kalau salah berarti kan sholatnya nggak sah karena meninggalkan satu kefarduan di dalam sholat, ya sholatnya nggak sah. Ya kan? Tapi beberapa kali Al-Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Malik. Kemudian masalah wudu juga seperti itu kan nggak sah. Beberapa kali luar biasa. Luar biasa. Maka ikhtilaf itu suatu keniscayaan, suatu kepastian yang nggak bisa hilang, pasti ada, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak bisa hilang, pasti itu, pasti ada. Maka yang dilarang oleh Allah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iktisam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Hablillah, tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Wala tafarraqu, jangan kalian tafarruq, berpecah belah, itu yang diharapkan. Bukan ikhtilaf. Ikhtilaf itu suatu keniscayaan, tapi nggak boleh tafarruq, nggak boleh berpecah belah, saling gontok-gontokan, musuhan, nggak boleh. Nggak boleh di dalam Islam. Tafarruq, masalah furu'iyah apalagi, nggak boleh. Tapi kalau di dalam usul nggak ada perdebatan mereka. Furu'iyah ini masalah furu'iyah, ada perdebatan dan suatu keniscayaan, dan Allah membuka hal itu, bukan suatu yang haram. Allah buka. Ada ayat namanya ayat mutasyabihat dan ayat apa? Muhkamat. Ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Mutasyabihat, ya misalkan tarabbasna salasata quru. Kalau orang yang bercerai tahan diri sampai 3 quru. 3 kali haid, ada bilang 3 kali suci. Itu luar biasa quru itu, masalah quru aja. Perdebatannya luar biasa. Kemudian lagi yang lain-lain, misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqa. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau salat maka faghsilu wujuhakum.
apa? Basuh wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Basuh sampai siku ila marafiq. Lafaz ila masuk enggak ini siku? Sampai siku, sikunya termasuk apa enggak? Atau sebagian lagi ila enggak sampai, atau sebagian lagi melewatkan. Itu perdebatannya lagi yang luar biasa. Ila marafiq. Faghsilu wujuhakum ila marafiq. Wamsahu biruusikum biruusikum dan basuhlah biruusikum sebagian dari kepala kalian. Bi itu ada yang tab'id sebagian, maka Imam Syafi'i membagi 4 bagian kepala. Imam Syafi'i biruusikum. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Bi karena tab'id namanya. Ada bi itu takmul, harus sempurna. Itu luar biasa perdebatan ini. Dibuka sama Allah jalan itu. Ya ulil albab, katanya orang-orang yang cerdik, yang suka berpikir. Namanya orang berpikir pasti hasilnya nggak sama. Orang berpikir sama nggak hasilnya? Lain-lain pasti. Dan artinya Allah telah membuka di ayat-ayat mutasyabihat itu, membuka jalan khilafiyah orang untuk berpikir. Dan kalau Allah mau dijadiin ayat Muhammad semua bisa aja itu Al-Quran. Kayak misal Al-Qari'ah, Al-Qari'ah itu apa artinya? Kiamat, semua nggak ada yang berbeda itu masalah itu. Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika digoncangkan bumi dengan goncang yang sungguh-sungguh, itu artinya apa? Hari kiamat. Nah, masalah hari kiamat, kemudian masalah azab, masalah neraka, surga, itu semuanya pasti satu tafsiran. Itu namanya ayat muhkamat yang nggak ada tafsiran lain kecuali cuma satu. Itu ayat. Kalau mau dibikin dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat muhkamat semua, Allah bisa aja. Nggak boleh nafsirin. Tapi apa? Umat Islam nggak berpikir akhirnya. Orang cuma satu tafsirannya. Gitu. Maka dikasih jalan orang untuk berpikir, untuk berbeda pendapat. Nah, perbedaan ini wajar. Suatu keniscayaan. Yang nggak boleh itu saling benci. Dan juragannya yang paling banyak perbedaan itu para pendiri mazhab, dan mereka saling mengasihi, saling menyayangi, ruhama bainahum, saling menyayangi. Nah, harusnya di akhir zaman seperti ini jangan perbedaannya doang yang kita masalahkan, yang kita contoh. Kan kita contoh perbedaannya doang, tapi sikap mereka terhadap orang yang berbeda itu harus dicontoh juga. Imam Syafi'i berbeda sama Imam Malik berbeda sama Imam Abu Hanifah berbeda lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka saling mengasihi dan saling menghormati. Ada masalah fikih itu ada namanya khilafiyah suri. Kalau kita belajar ilmu usul fikih ada namanya khilafiyah tapi suri. Cuman di bagian kulitnya aja. Sebenarnya nggak ada khilafiyah di kalau kita kita teliti lagi. Nah, itu khilafiyah suri itu yang jadi perdebatan para kaum muslimin zaman ini, masya Allah. Maka saya pengen setiap pengajian itu di tempat mana saya mengaji jadi penyelesai masalah, jangan menjadi penambah masalah. Penyelesai masalah. Apa masalahnya kita pecahkan di dalam masjid, jangan di luar masjid. Di dalam masjid itu penuh barokah. Kalau di luar masjid itu luar biasa. Nah, maka akan terjadi ruhamah bainahum, saling mengasihi di antara kita kaum muslimin. Pernah saling menghargainya Imam Ahmad itu sama Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Dia udah ini gemar-gembor, Imam Ahmad itu gemar-gembor sama anaknya Abdullah dan juga anaknya yang lain, namanya anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ini ada orang, ini Imam Syafi'i mau datang ke kita, mau datang ke rumah kita. Wah, Abid, ahli ibadah, faqih, seorang ahli fikih, luar biasa ilmunya, banyak. Datang. Akhirnya semuanya dipersiapkan untuk khusus menyambut Imam Asy-Syafi'i. Datang Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad. Pas sudah sampai disuguhin makan. Oh, makannya banyak banget nih Imam. Kemudian habis tidur
tidur pules nggak bangun-bangun sampai subuh. Nah, sholat qiyamul lail ini mah kata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ngomong dia sama bapaknya, ya berarti wahai bapak gitu, ini yang kamu agung-agungkan, yang kamu puji-puji orang ini, dia makannya banyak, kemudian tidur nggak bangun-bangun sampai subuh, nggak qiyamul lail. Saya aja yang masih kecil qiyamul lail nih katanya. Kata anaknya. Kemudian ditanya besoknya merasa nggak enak hati, bahasa kita gitu, aduh ini orang udah digede-gedein depan anak, bukan ngasih contoh yang benar malah ngapain, gimana sih Imam? Akhirnya bertanya Imam Ahmad, kenapa kok makannya terlalu banyak? Kata Imam Syafi'i, saya baca di bukunya Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin, dia bilang gini, lam asba mundu arba'a sanati. Saya nggak pernah kenyang, kata Imam Syafi'i, selama 14 tahun nggak pernah kenyang Imam Syafi'i itu. Tapi main ke rumah Imam Ahmad banyak makannya. Dia sendiri yang bilang, dinukil sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian pas ditanya dia jawab ini, kata Imam Syafi'i, saya nggak pernah kenyang selama 14 tahun, tapi saya tahu datang ke rumah seorang ulama besar seperti Anda Imam Ahmad, itu hartanya halal. Dan buat saya harta yang halal yang nggak masuk ke dalam harta haram dan subhat, haram apalagi subhat aja nggak, halalan thayyib, maka buat saya itu adalah obat. Maka saya makan yang banyak biar menjadi obat buat saya. Kata Imam Syafi'i, luar biasa, saling menghargai. Kemudian ditanya, kenapa ente tidur kayaknya nggak bangun-bangun sampai subuh, nggak qiyamul lail? Ente kan abid, selalu membaca Al-Quran, 2 kali khatam di dalam bulan Ramadan, dan tidak dia membaca Al-Quran kecuali di dalam sholat. Luar biasa. Kalau bulan Ramadan khatam 2 kali sehari, dan dia bacanya bukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan sholat. Masya Allah, abid, seorang ahli ibadah, kenapa nggak bangun qiyamul lail malam ini? Diprotes. Begitulah kalau orang yang tinggi kedudukannya, salah dikit aja protesnya, yang protes banyak, gitu kan? Tapi kalau orang yang biasa-biasa itu. Tapi kalau kedudukannya tinggi, salah dikit besar buat mereka. Sama seperti Adam, kedudukannya tinggi. Wala taqrabu hadis sajarah. Jangan kamu deketin sajarah ini, pohon ini. Ya dia makan buahnya. Padahal cuma makan buah doang. Ihbitu, kata Allah, turun ke dunia, turun yang mau. Cuman gara-gara makan buah. Bukan haram lagi itu, orang di surga mana ada yang haram surga? Halal semua, cuman dilarang doang jangan. Kenapa dia seperti itu? Karena kedudukannya tinggi. Salah kecil aja. Begitu juga misalkan khotib nih, kadang-kadang emang hukum syar'i sama hukum kebiasaan di tengah masyarakat itu, misalnya adat istiadat, itu hukumannya lebih parah hukum adat. Hukum syar'i masih mendingan, hukum adat parah. Contoh misalkan, kita tahu kalau aurat laki-laki itu di mana sampai mana? Aurat laki-laki itu pusar sampai lutut, ya kan? Pusar sampai lutut. Kalau bapak sholat pakai celana pendek, sah sholatnya. Nggak pakai baju misalkan. Bahkan Abdullah bin Umar pernah pakai satu kain diselempangin begini. Kok begitu sholatnya? Pakai pakaiannya seperti itu. Gitu. Saya mau ngajarin orang-orang bodoh seperti kalian, karena Nabi dulu pernah pakai sholat. Karena dari perut sampai lutut auratnya itu masih sah. Secara syar'i sah. Coba bapak sholat ke sini, datang berjamaah pakai celana pendek, nggak pakai baju, kalau mau dikemplangin ngapain? Nggak sopan ini, gitu. Padahal sah itu secara syar'i. Nggak sopan ini, gitu. Maka hukum syar'i itu sama hukum adat kadang-kadang galakan hukum adat. Tapi bagi kaum muslimin yang kedudukannya tinggi, itu jadi hukuman buat dia. Jadi hukuman, karena apa? Kedudukannya tinggi. Orang yang sholat kedudukannya tinggi, tapi kalau dia main-main di luar nggak ada yang protes sih. Siapa yang protes? Ini kan orang mukmin datang masuk ke dalam masjid, kan kedudukannya tinggi mata Allah. Wahfid janahaka lil mu'minin, kan kata Allah pada Nabi. Tinggi kedudukan, pakai celana pendek padahal pun syar'i sah.
Tapi karena dia tinggi kedudukannya, kesalahan dikit jadi besar. Gitu. Nah akhirnya Imam Ahmad bertanya, kok enggak qiyamul lail, kenapa? Kata Imam Syafi'i, saya bukannya tidur semalaman. Dari saya pertama makan sampai subuh saya nggak tidur, cuma memejamkan mata aja. Memejamkan mata aja, dan saya selesaikan 72 masalah di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Dia menghayal begini Pak, habis makan obat buat dia menghayal menyelesaikan, diputar otaknya, isinya bukannya ini, bukan apa, bukan beras, ikan asin, apa bukan. Isinya tuh ayat, hadis, ya kan, ilmu-ilmu usul apa segala macam. Putar, dia selesaikan 72 masalah dalam sekali tidur itu. Masya Allah, itu Imam Syafi'i. Akhirnya anaknya, oh begitu, kecelek juga akhirnya. Nggak tidur ternyata dia. Karena apa? Menurut ulama, sebagian ulama membicarakan tentang ilmu itu lebih baik daripada sholat qiyamul lail. Kan? Nah begitu juga. Nah, nggak berhasil Pak. Baiklah, sedikit lagi mungkin kita sudah mulai saja. Nah ini riwayat dari Imam Muslim tadi dari Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan itu tadi bukan orang Rom, bukan orang Romawi, tapi dia orang Arab asli, gitu, orang Arab asli. Dan dia meriwayatkan sedikit Pak. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu sahabat besar sebenarnya. Baru masuk Islam 30 orang di zaman itu, dia udah masuk Islam bersama Ammar bin Yasir. Udah masuk Islam, dan kata dia, tidaklah Nabi mengikuti ghazwa, mengikuti perang kecuali saya ada di situ. Tidaklah Nabi membeli sesuatu kecuali saya ada di situ. Tidaklah Nabi pergi kemana-mana kecuali saya ada bersama dia. Terus ngintilin Nabi ini Suhaib bin Sinan, sahabat besar. Kan tapi riwayatnya sedikit. Karena apa? Dia seorang yang melakukan amal-amal kebaikan. Maka Umar bilang, ente jangan takdir, ente jangan mubazir jadi orang. Hartanya habis buat ngasih makan orang terus ya Suhaib bin Sinan. Orang-orang ahlus sufa, tapi dia ngasih makan sama orang-orang dalam keadaan susah, tapi masih bisa ngeluarin infak, ngeluarin sedekah, luar biasa. Ini gambaran zaman-zaman keemasan Islam, zaman-zaman kejayaan Islam seperti ini orangnya. Mudah-mudahan hal itu kembali lagi di jalan Allah Rabbul Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan saya, mungkin perasaan bapak namanya ngaji ya Pak. Memang bukan bermaksud untuk menyinggung atau yang lain-lainnya, karena memang ngaji ini bertentangan dengan hawa nafsu gitu. Nah kemudian selanjutnya lagi nanti Sabtu depan nanti kita lanjutkan ke hadis masih tentang sabar ya. Baiklah, saya sudahi saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Masya Allah. Ya, nanya Sat biasanya. Melak mata segar. Ayo. Ya, Sat. Di YouTube kan ada tuh yang belajar buat dan story ya. Stomi. Ya, story gitu. Sholawat. Kemarin buka itu dia kasih ijazah ya, maksudnya kalau pengen belajar semangat, pengen nyari rezeki semangat,
caranya begini lah. Untuk dia dan terus akhirnya apa? Dia juga dikasih sama gurunya, sholat 4 rakaat, 2 rakaat, di situ baca Al-Fatihahnya 40 kali, baca ya Allah yang 40 kali. Setelah itu wiridannya juga kayak gitu, baca ya Allah ya Allah ya Allah sampai 100 kali. Itu termasuk bid'ah bukan ya itu? Karena Rasulullah kan kalau cara kan kalau Rasulullah nggak jalan kan nggak jalan itu kan bid'ah. Itu masuk bid'ah kan dia malah. Itu apa namanya, ada namanya ini apa namanya, aurat itu pekerjaan masing-masing setiap apa namanya, setiap orang, tapi nggak bisa dijadiin syariat kecuali Rasulullah mengikrarkan kejadian itu. Seperti contoh misalkan yang nggak pernah dikerjain Rasulullah itu sholat apa? Sholat wudu, cuman dikerjain sama siapa? Bilal. Tapi Rasulullah nggak ngerjain, tapi diikrarkan sama itu sunnah. Kita boleh apa namanya, menjadikan itu sebagai syariat. Tapi kalau itu aurat masing-masing, wiridan masing-masing boleh, silakan. Tapi nggak jadi syariat. Orang yang nggak ngerjain itu nggak jadi kenapa-napa, ya kan? Dan orang yang melaksanakan itu ya dapat pahala karena la ilaha illallahnya jumlahnya itu nggak ada ini, nggak ada tuntunan. Jadi tujuan seperti itu kata dia untuk penyemangat, karena di semua orang itu mungkin ada gangguan setan, gitu setan berat tapi hilang katanya. Jadi nyari semangat, mau belajar ini juga cari semangat ya gitu. Itu namanya tajribat. Namanya tajribat itu apa namanya, pengalaman yang di-share, dibagi sama orang. Tajribat. Jalanin nggak apa-apa, pengalaman dia pernah seperti itu gitu. Sama kayak apa namanya, Ibnul Qayyim itu meruqyah dengan air. Pas dia bacain apa ayat-ayat ruqyah, kemudian dikasih, ternyata manjur air itu. Kemudian diceritakan dalam kitab ruqyahnya itu. Itu namanya tajribat, pengalaman. Diceritakan sama orang. Mudah-mudahan pengalaman saya juga bisa ditransfer ke yang lain. Itu pengalaman. Adapun syariat yang sampai ratusan atau ribuan itu nggak ada sama sekali. Cuman pengalaman dia bahwasanya pernah saya wirid berapa ribu kali kok bisanya jadi begini, di-share sama orang lain. Tapi kadang-kadang orang juga yang melakukan itu nggak sama dia. Beda gitu. Cuman tajribat aja itu. Maka ada buku namanya Mujarobat itu ya. Iya. Nah itu pengalaman itu, pengalaman penulis Mujarobat, tajribat. Jadi melalui ada ini dikasih ini bisa ngobatin ini, itu tajribat aja, pengalaman si penulis. Mujarobat itu bukannya mujarab, itu bukan bahasa itu jadi bahasa Indonesia. Mujarobat itu pengalaman. Terus dialihfungsikan kata mujarobat itu jadi mujarab, manjur. Jadi bukan manjur, itu pengalaman si penulis yang di-share sama kita salah paham. Ya bisa jadi manjur, bisa jadi enggak, namanya pengalaman. Ya. Ustaz, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat? Bagian dari surat bukan. Nah, Kecuali Fatihah. Di Fatihah itu semua mengatakan itu, enggak semua. Ada madhab. Ada yang enggak memasukkannya ke dalam Al-Fatihah. Maka bacaannya di luar Fatihah. Maka baca, tapi bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia bagian dari Al-Quran. Karena ada suratnya Nabi Sulaiman buat Bilqis itu Bismillah, ada bagian dari Al-Quran. Ada Bismillah, suratnya Nabi Sulaiman di Al-Quran itu diabadikan, dan ada bacaan Bismillah di ayatnya. Nah itu bagian dari Al-Quran, tapi masalah perkataan bagian dari surat Al-Fatihah iya atau enggak, itu jadi perdebatan antara ulama. Nah Imam Malik enggak memasukkan Bismillah, Kemudian Imam Syafi'i memasukkan Bismillah ke dalam Al-Fatihah. Makanya ada lambang begini di Al-Fatihah itu, di ayat ke-7 itu, ke-7
di atasnya ada la, kemudian ada buletan sifar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kalau nggak pakai bismillah berarti ayat itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7-nya. Karena Al-Fatihah harus 7. Karena disebutin namanya sab'al masani. Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau bismillahnya nggak masuk ke dalam Al-Fatihah, maka jadi kurang dong, jadi 6. Maka orang yang nggak memasukkan bismillah ke dalam Al-Fatihah, maka ayat ke-6-nya dibagi 2. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Itu yang nggak memasukkan bismillah ke dalam Al-Fatihah. Tapi yang memasukkan, termasuk Imam Syafi'i, yang memasukkan bismillah ke dalam Al-Fatihah, maka digabungin, dijadiin satu ayat, jadi ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak nafas. Jadi full itu ayat ke-7 karena bismillahnya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Ayat ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7-nya. Nah, pertanyaan saya ini, pertanyaan saya, kalau mama kita selesai Fatihah, kan baca surat ini. Iya. Kan kita selalu baca Bismillah. Bismillah lagi. Nah. Nah itu kan dia berarti itu bagian dari surat. Artinya kita menambahi bacaan di surat itu. Yang pakai bismillah Jadi, itu. surat itu kan menambahi bacaan. Menambahi bacaan. Enggak. Kalau awal surat memang di setiap awal surat Bapak lihat di dalam Al-Qur'an enggak ada kecuali ada bismillah kecuali surat At-Taubah. Di setiap surat Baqarah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, An-Nisa, semuanya depannya bismillah di awal surat. Pasti ya, tapi bukan bagian dari ayat, bukan bagian dari surat itu, tapi masuk ke dalam Al-Qur'an. Semua Al-Qur'an mau cetakan mananya pasti ada bismillahnya kecuali surat Baroah, kecuali surat apa? At-Taubah. At-Taubah tuh nggak ada bismillahnya. Makanya kalau baca At-Taubah nggak usah pakai bismillah karena nggak ada bismillahnya. Tapi kalau baca Al-Baqarah depannya kalau kita mau baca bismillah kalau kita mau alif lam mim dzalika, nah itu pakai bismillah karena memang depannya di Al-Qur'an ada bismillahnya. Bukan menambahkan itu, bukan menambahkan sesuatu yang di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, kalau tengah-tengah, mulainya di tengah-tengah baru ini yang jadi masalah. Kalau misalkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, itu kan akhir surat Al-Baqarah. Enggak usah pakai bismillah karena enggak ada bismillah, bismillah adanya di depan. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim ada di situ. Kalau mulai dari tengah enggak usah pakai bismillah. Tapi di kitab Fathul Muin itu disunahkan pakai bismillah. Dia berdalil segala sesuatu urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia tercela. Gitu. Jadi disunahkan setiap memulai sesuatu kebaikan mengucapkan bismillah. Dalilnya itu di Fathul Muin itu. Mau di tengah, mau di akhir, mau di apa, baca bismillah boleh. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya tadi setiap perbuatan yang baik harus dimulai dengan bismillah. Dalilnya itu. Nah, jadi ini udah madzhab karena memang bagian saya sebenarnya bukannya ngaji hadis kayak gini, itu bagian saya malah madzhab